Selamat malam para pemirsa Smax TV. Inilah episode spesial dan juga khusus untuk para calon kepala daerah. Dan saat ini bersama dengan saya Longjin Stamio, satu kehormatan dapat berdampingan di samping saya ada seorang calon Bupati Merauke. Selamat malam abangku. Selamat malam. Kalau sama Bang harus begini. Oh iya. Dan kita tahu bahwa dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Dan Abang punya satu kesempatan atau inilah tempat yang Abang pilih untuk menjadi Bupati di Merauke, di paling ujung Indonesia yang orang kenal. Paling timur Indonesia. Paling timur. Itulah Merauke. Dan yang terbaik, matahari terbit dari tempat itu. Mantap. Merauke. Dan inilah Abang Andreas Parabaga. Bagaimana kabarnya Bang Andreas? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat dan masih semangat sampai hari ini. Masih semangat. Ya. Dan terakhir pertemuan kita itu adalah di Indonesia Bersatu. Indonesia Timur Bersatu. Timur Bersatu. Tanggal 30 September 2023. Dan itu acara paling pecah se-Indonesia untuk Indonesia Timur. Dalam sejarah mencatat bahwa seluruh orang Indonesia Timur baru dikumpulkan pada tanggal itu. Yang kemudian kita sepakat untuk tanggal 30. Setiap tanggal 30 September itu adalah momen di mana kita orang Indonesia Timur yang merantau bersatu. Mantap. Dan Abang nggak salah waktu itu juga berhasil dapat MURI ya? Yang berhasil mengumpulkan perantau dari wilayah Indonesia Timur, Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, dan NTB, Bali, kemudian kegiatan kebangsaan yang melibatkan hampir seluruh anak Indonesia Timur dengan jumlah yang besar tanpa ribut satu sama yang lain. Ini menarik nih, tanpa ribut. Dan sama yang lain. Kebetulan waktu itu juga saya bersyukur ditugaskan di sana untuk di atas panggung. Betul. Dan sebagai juga MC. Sebagai MC. Dan saya kesempatan saya untuk bisa menggunakan kostum Papua, adat Papua. Dan itu request saya untuk Bro. Thank you so much. Dan akhirnya kita bertemu lagi di tempat ini. Dan keren banget, Bang Andreas sekarang terpanggil untuk memajukan Indonesia Timur, khususnya di Kabupaten Merauke. Ini menarik banget. Kok bisa sampai apakah harus bupati? Apakah tidak bisa misalnya DPR atau jabatan-jabatan lain? Atau misalnya, kan sekarang Abang sebagai ketua. Ketua Umum Tim Indonesia Bersatu, organisasi yang berskala nasional, yang sudah berada di 33 provinsi dan 226 kabupaten kota. Wow. Nah, jumlah anggota? Ratusan ribu juga. Wow. Untuk DKI saja ada sekitar 30 ribuan. Nah, kenapa bisa terpanggil untuk menjadi seorang bupati? Dan yang dipilih kenapa Merauke? Nah, ini yang harus dijelaskan. Supaya kemudian saya punya saudara-saudara khususnya di Kabupaten Merauke juga tahu. Saya terpanggil untuk kembali membangun daerah di mana saya lahir besar. Saya ingin kembali mengabdikan diri itu. Sehingga apa yang saya dapat di luar Merauke, saya bisa bawa kembali ke Kabupaten Merauke untuk membangun tempat di mana saya lahir dan yang akan saya mati di tempat itu. Berarti Bang Andreas lahirnya? Saya lahir besar di Merauke. Saya anak kampung. Saya lahir di salah satu pulau kecil di Merauke, yaitu Pulau Kimam. Kalau di peta itu Pulau Yosudarso. Saya lahir di situ sampai umur 7 tahun. Kemudian saya pindah ke Merauke. Saya sekolah SD, SMP, SMA dan melanjutkan kuliah di Bandung. Kalau kembali pertanyaan pada Bro Longjin, kenapa harus saya kembali? Saya kembali karena hari ini adik-adik saya banyak yang menangis. Banyak yang? Menangis. Menangis, oke. Kenapa Bang? Pertama, saat ini yang saya lihat, mereka belum punya kesempatan untuk menikmati pendidikan. Banyak sekali yang kita dapat di jalan, usia sekolah, jam sekolah, bukan harus ke sekolah, tetapi malah minta-minta di pinggir jalan. Maka saya bilang saya harus kembali untuk menyelamatkan dan mendengar tangisan adik-adik saya. Dan Bang Andreas termasuk yang sudah melanglang buana tentunya, bahkan sampai ke Jakarta dan juga mungkin seluruh Indonesia, dan melihat adik-adik yang ada di Papua atau Merauke, masalah kesejahteraan, apakah itu memang
kurangnya lapangan pekerjaan, atau memang pendidikan kurang, atau boleh diceritakan nggak Bang, ini kondisi Merauke sekarang ini apakah termasuk kota maju, berkembang, mungkin terkait infrastruktur, listrik, TV, internet mungkin ya, kan zaman sekarang pendidikan dari internet. Kondisi sekarang apa nih Bang di Merauke? Kalau saya bilang bahwa kita berbicara dari segi pendidikan, Kabupaten Merauke mundur. Oh, karena seputaran Kabupaten Merauke juga di usia kelas 4, kelas 3 masih ada yang tidak tahu baca. Kelas 4, kelas 3? Ya. Kurang guru atau memang? Tentunya kurang guru, kurang fasilitas pendidikannya. Oh, fasilitas. Kemudian kenapa harus mundur? Dulu zaman kami yang 20-30 tahun lalu, kami tidak pernah ketemu anak-anak Papua yang tidak sekolah di pinggir jalan, minta-minta. Tetap kami dituntut untuk harus pergi ke sekolah. Dengan kondisi apapun. Tapi hari ini, kita temukan yang berbeda. Saya selalu katakan bahwa Merauke mundur 20 tahun di dalam dunia pendidikan. Terus kemudian kita berbicara Merauke maju, berkembang atau tidak. Saya bilang hanya begitu-begitu saja. Artinya 20 tahun lalu kondisi misalnya, let's say jalanan, listrik, jalanan internet, masih sama seperti dulu. Sama seperti 20 tahun. Ya perubahan adalah internet saja. Internet juga kadang signalnya mati padam. Bagaimana bisa mendapatkan pendidikan? Listrik, kebutuhan listrik sebenarnya terpenuhi untuk Kabupaten Merauke. Tetapi realita yang hari ini kami takut jalan malam. Karena ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Merauke masih gelap. Kan berarti tidak beda jauh dengan 20 tahun lalu. Di mana kami jalan malam-malam jam 9 kalau tidak bawa senter. Hari ini kan berlaku hal yang sama. Terus dibilang majunya dari mana? Tapi tiang listriknya ada, lampunya nggak? Solar cell-nya ada. Tapi kan tentu aliran listriknya ada. Perawatannya di mana? Perhatiannya ada di mana? Oh. Bukankah itu harusnya dari pemerintah daerah sendiri? Ya. Pemerintah daerah sendiri, dan itu adalah bagaimana kepala daerah yang duduk saat itu membangun daerah itu. Padahal kita melihat seperti terakhir-terakhir ini Bapak Presiden kita Joko Widodo sangat memperhatikan Indonesia Timur, khususnya Papua. Bahkan kemarin tanggal 23 terakhir Pak Jokowi datang ke Merauke. Tapi kan film yang ditunjukkan oleh Kabupaten Merauke bagus-bagus. Bagus-bagus. Iya. Aslinya karena beliau datang di siang hari, pulang di sore hari. Nanti zaman presiden datang, baru lampu jalan hidup. Oke. Ya kan? Nanti diatur Pak Jokowi jalannya di jalan ini ya Pak. Coba kalau dia jalan di daerah pesisir pantai lampu 1. Apa tidak dimarah? Seperti kejadian di Lampung. Jalannya tidak beda jauh dengan yang di Lampung saat ini dialami. Kondisinya. Nah, potret itu kalau kemudian kita menutupi dengan kehadiran Pak Jokowi harus jalan di jalur situ, maka Pak Jokowi akan selalu mengatakan hal yang baik. Maka kemudian ada beberapa program strategis nasional yang ditempatkan di Kabupaten Merauke. Hari ini beliau mengeluarkan kepres tentang 2 juta hektar penanaman tebu untuk gula dan bioetanol. Bagus sebenarnya. Tapi kebutuhan infrastrukturnya untuk masyarakat seputaran Kabupaten Merauke belum memadai. Bang, kan Merauke itu sumber daya alamnya luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat bagus. Nah, pertanyaannya sumber daya manusianya bagaimana? Apakah itu orang lokal maupun pemerintahan? Apakah seimbang dengan, artinya kan sumber daya alam sangat bagus, dikelola itu kan sangat kaya. Betul. Nah, kondisi sekarang seperti apa nih Bang? Sumber daya manusia Kabupaten Merauke kalau saya bilang rendah, di bawah rata-rata. Hari ini yang banyak sumber daya manusia masyarakat Merauke yang ada ini hampir kebanyakan pendatang. Pendatang yang menguasai. Tapi kalau untuk kita punya saudara-saudara, kami di sana suku Malin. Kami punya saudara-saudara Malin Anim sendiri itu di bawah rata-rata. Sehingga tidak ada lapangan kerja. Ya kan? Hidup cuma ketergantungan terhadap alam. Ya kan? Kalau tidak, pekerjaan yang paling tepat untuk saudara-saudara saya yang hanya lulusan SMA, SMP, SMA, paling buruh.
buruh. Ya. Tapi kesempatan lain kan tidak ada. Mendapatkan posisi jabatan-jabatan strategis yang ada, baik perusahaan daerah maupun perusahaan yang datang membangun Kabupaten Merauke, dengan sumber daya manusia yang ada kan hampir kebanyakan dari luar yang datang menempati posisi itu. Anak aslinya ada di mana? Ini menarik, anak asli ada di mana? Itu kan asli anak Papua. Ya, mereka pemilik hak wilayah. Mereka yang punya negeri itu. Mereka tidak punya kesempatan. Mereka tidak punya kesempatan menikmati hal itu. Dan Bang Andreas adalah seorang asli Papua, Merauke. Saya anak Merauke. Merauke, dan sekarang membangun kembali karena hati yang melihat sedih dengan adik-adik. Dan kira-kira Abang, kalau punya kesempatan dan juga memenangkan kontestasi ini menjadi bupati, kira-kira hal-hal krusial apa yang akan menjadi program utama? Pertama bro, harus saya kasih tahu begini. Saya datang ke Papua karena ada buyut saya yang sudah lebih awal gitu, di Merauke, 1890. Oh, 100 tahun lebih ya? Ya, 114 tahun. Mereka datang di atas tanah Malin ini bukan untuk mencari kekayaan. Mereka datang sebagai guru dan membawa agama Katolik. Historisnya ke saya, pesannya cuma satu. Jangan pernah merampas hak saudara-saudaramu orang lain. Tugasmu cuma menjadikan mereka menjadi manusia. Terbawa sampai hari ini. Pengabdian. Kalau kita berbicara mau cari kekayaan, satu pulau Yosudarso harusnya milik saya. Milik keluarga. Ya. Karena pulau itu dibangun, dibesarkan, dibentuk, dijaga oleh kakek-kakek saya semua. Tapi tidak ada satu tanah pun milik kami di atas tanah itu. Kita berikan kembali kepada saudara-saudara kita orang asli yang ada di situ. Maka tugas saya hari ini kembali untuk meluruskan apa yang sudah salah. Pertama dalam dunia pendidikan, karena kami keluar dari keluarga pendidik. Lahir besar di dalam keluarga pendidik yang menghasilkan anak-anak Malin hari ini menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di atas tanah itu. Maka saya harus kembali untuk meluruskan ketika saya melihat itu salah. Ketika saya datang di Merauke, saya melihat adik-adik saya datang, saya lagi makan minta-minta, ya saya mengatakan bahwa ini hal yang salah. Ya saya harus luruskan. Cara meluruskan cuma satu, saya harus jadi bupati. Saya aktivis. Jakarta sudah berapa ratus kali saya lakukan demo. Tapi tidak akan pernah ada perubahan kalau kita tidak masuk di dalam sistem itu. Maka ya, suka tidak suka saya harus menjadi bupati untuk merubah sistem yang ada. Kita akan kembali melihat bagaimana pendidikan saudara-saudara saya yang ada di sana. Kemudian bagaimana kemudian meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bagaimana kesehatan untuk saudara-saudara saya yang sementara hari ini mau melahirkan susah terkait pembayaran dan segala macam. Sedangkan dana otsus yang disiapkan oleh pemerintah pusat itu diperuntukkan untuk kesehatan dan pendidikan, untuk kesejahteraan orang Papua, khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Kalau selama ini Bang, dana yang disiapkan dari pemerintah pusat ke daerah, apakah tersalurkan, terdistribusi dengan baik? Kalau saya melihat dari situasi hari ini berarti tidak tersalurkan dengan baik. Padahal ada dananya. Ada. Nah ini kan kembali ke kebijakan kepala daerah. Ketika dana anggaran tidak bisa diserap dengan secara maksimal, maka ditarik kembali. Tahun berikut dikurangi. Sayang banget ya. Sangat disayangkan. Kalau seandainya dia terserap dengan baik, maka tidak akan pernah anak Merauke itu menjadi orang yang buta huruf, orang yang tidak akan pernah susah di atas kesehatan. Realitanya hari ini banyak persoalan itu. Bang, nanya sekilas, kan kita pernah dengar di Papua harga bensin dulu mahal, makanan mahal, karena transportasi susah. Tetapi terakhir kalau tidak salah, akses infrastruktur sudah tembus ke Papua, sehingga harganya notabene sudah sama. Apakah itu sudah berdampak di Merauke saat ini? Karena kan Merauke ujung sekali. Sangat berdampak. Dengan turunnya harga BBM di wilayah Provinsi Papua secara keseluruhan, terutama di Kabupaten Merauke semua berdampak dalam hal harga barang. Harga itu semua turun. Daya beli juga masyarakat
bisa mencapai yang ada dengan perbandingan. Saya kasih contoh saja, kalau hari ini saya perokok. Surya 16 di Merauke itu harganya 34.000, di Jakarta mahal 36.000, 35.000. Itu karena pertanyaan yang tadi. Kalau dulu rokok kami 5.000, rokok di Jakarta 5.000, di Papua 20.000. 4 kali lipat ya. Iya, sekarang Merauke lebih murah daripada Jakarta. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dengan adanya tol laut, kemudian harga BBM murah sama rata dengan yang ada di sana, tentu biaya-biaya itu banyak yang kepangkas sehingga mendapatkan hasil yang berpihak. Berarti sebenarnya peran serta dari pemerintah pusat itu sudah sangat membantu sehingga Merauke sangat bisa maju sebenarnya. Nah, ini yang harus juga kita luruskan, bro. Kita di Papua hampir rata-rata menyalahkan pusat. Sepakat itu. Padahal realitanya, pusat sudah memberikan kebijakan dan hak istimewa terhadap seluruh pulau Papua itu. Banyak sumber dana yang datang ke Papua. Demikian juga Kabupaten Merauke. Kita itu APBN, APBD, dana otsus, DAU, DAK, dana desa, belum dana daerah terpencil. Dengan jumlahnya triliunan loh. Tinggal kelola berarti ya sebenarnya. Tinggal bagaimana mengelolanya, bagaimana mengatur untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunannya. Permainan yang ada di sana bahwa ketika masyarakat melakukan demo atau aksi, jawabannya simpel aja, biar mereka pulang. Belum ada jawaban dari pusat. Itu yang selama. Padahal pusat sudah kasih turun dananya. Maka kemudian kita sepakat dengan beberapa kepala teman-teman yang ingin maju, kita harus benar-benar terbuka. Kita harus memberikan edukasi juga dalam hal ini kepada masyarakat. Kalau memang dana sudah turun, ya kita katakan sudah turun. Kita harus transparan. Kalau tidak nanti repot. Jakarta akan selalu menjadi sasaran empuk. Bang, ini satu pertanyaan terakhir nih, yang dengan kondisi latar belakang sekarang yang ada kan artinya masalah SDM nih, saya garis bawahi. SDM dan kalau infrastruktur, Nah, SDM nih, setelah Bang Andreas menjabat misalnya, berhasil menjadi bupati, kemudian wakil juga kompeten tentunya. Nah, setelah menjabat Bang Andreas di tingkat pimpinan tertinggi kota. Nah, jajarannya itu apakah semua mumpuni? Nah, kan ini akan menjadi satu nilai jual dari Kabupaten Merauke. Nah, kalau abangnya mantap sekali. Wakil kemudian jajaran yang saat ini OPD-nya bagaimana? Lain ada sekitar 21 OPD di Kabupaten. Nah, kan ini harus menjadi satu kesatuan untuk merunning sebuah kabupaten, harus satu tim yang kompak seperti tim bola. Nah, kira-kira abang mungkin boleh berikan gambaran, statement, optimisme, dan juga apa nih statement terakhir untuk para pemirsa yang mendengar. Kalau kemudian kita menjadi kepala daerah, terus kita harus membentuk tim yang solid, tentu kita kembali melihat dengan basic kemampuan masing-masing, mulai dari pendidikannya, dia punya pengalaman ada di mana. Tidak harus mengacu kepada ijazahnya, tapi kemampuan sumber daya manusia itu sendiri dalam hal contoh. Bagusnya kepala dinas ya orang yang memang bagian adalah di pendidikan. Jangan kemudian orang pendidikan dikasih orang kesehatan, kan sangat tidak masuk. Harus sesuai dengan job deskripsinya. Terus untuk meningkatkan sumber daya manusia ada satu program yang harus saya jelaskan kayak bro, bahwa dalam dunia pendidikan kita akan berbasis kepada asrama dan pesantren. Itu yang bisa menyelamatkan dan menciptakan sumber daya manusia malin anim ke depan lebih baik. Kami lahir dari sistem itu. Kami hidup di dalam asrama. Pemimpin hari ini di Merauke semua hidup keluar dari asrama. Tapi hari ini kan hilang. Maka ketika saya diberikan amanah itu, maka saya akan berbasiskan kepada asrama dan pesantren, kemudian pelatihan berbasis kemampuan dan keahlian daripada saudara-saudara saya, adik-adik saya yang putus sekolah. Kita harus menciptakan itu sehingga ekonominya bisa terjangkau, kemampuan untuk bersaing dalam dunia pekerjaan juga bisa terjangkau. Kalau mau menyelamatkan dalam dunia pendidikan hari ini kan sudah
Tidak mungkin mereka dengan usia sekarang mau sekolah kembali. Paling pakai C yang dilakukan. Tapi kemampuan, keahlian dia itu apa yang harus kita buat dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam berbagai bidang. Itu tidak ada tawar-menawar, wajib hukum. Luar biasa Bang, karena kita melihat sekarang dunia pendidikan sudah berubah. Udah game changing-nya adalah bukan lagi harus pagi sampai sore, tetapi skillnya yang kita akan bina, kita akan pertajam dan juga datangkan ahli. Kemudian daya saing dengan seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Karena saya tahu teman-teman Papua itu mereka punya daya tahan jauh lebih kuat. Daya tahan, punya IQ sebenarnya juga di atas rata-rata. Makan ikan terus kan Bang? Ya karena Allah menyiapkan itu semua protein yang cukup hebat, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk menikmati. Saya selalu katakan itu. Maka saya menjadi bupati bukan hanya untuk sebuah jabatan, tidak. Saya ingin supaya saya menjadi bupati dan memberikan kesempatan ke semua saudara-saudara saya di Merauke. Mari kita bangun Merauke dengan baik. Kita bangun Merauke dengan hati, bro. Dengan hati ini, ini luar biasa. Kalau dengan hati maka segala sesuatu pasti akan melakukannya. Tapi kalau tidak dengan hati, Merauke tidak akan pernah maju. Baik, ini luar biasa. Terima kasih banget. Sama-sama. Thank you so much, Bang Andres. Saya sangat terinspired dan layaknya mudah-mudahan ini akan semua masyarakat Indonesia akan melihat dan juga kapasitas dan juga memilih pemimpin-pemimpin kota itu penting. Sangat penting, apalagi di atas tanah Papua. Ya, tanah Papua tidak mudah. Tidak mudah untuk seorang pemimpin di tanah Papua. Tidak butuh pemimpin yang cerdas atau pintar. Tanah Papua hanya membutuhkan pemimpin yang punya hati untuk membangun tanah dia sendiri. Hanya itu, bro. Nggak usah dengan gelar yang sarjana, profesor, doktor, tapi kalau dia tidak punya hati, Papua akan sama seperti ini. Artinya memang terbukti bahwa hari ini kami mati di atas emas. Kami mati di atas uranium. Kami mati di atas kekayaan itu. Kekayaan alam kami. Karena pemimpin kami tidak punya hati. Cerdas sudah semua, cerdas. Ya. Memang asli Papua membangun kotanya kembali. Ini luar biasa. Inilah Bang Andres Parapaga. Dan juga inilah perbincangan dengan Bang Andres, sangat menginspirasi. Dan juga kita mengharapkan para pemimpin kota, kabupaten, itu dengan kualitas tinggi sehingga bisa memajukan Indonesia menjadi Indonesia Maju 2045. Salam Indonesia Jaya. Merauke emas, Indonesia Maju. Selamat malam. Malam.